Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Vina Ferdiana dengan NIM 53020210053. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah studi kitab tafsir pertengahan modern yang diampu oleh Bapak dosen Ulfi Putrasani MH, yang berjudul Tafsir Al-Maraghi. Biografi Imam Al-Maraghi, yaitu nama lengkapnya adalah Ahmad Mustafa Ibnu Muhammad bin Abdul Al-Mun'im Al-Maraghi. Ialah salah satu mufassir era modern yang terkenal dengan magnum opusnya atau Tafsir Al-Maraghi. Ia lahir pada bulan Rabiul Akhir, yaitu pada tahun 1298 Hijriah atau pada 9 Maret 1883 Masehi di Mesir. Nama Al-Maraghi diambil dari nama daerah tempat ia dibesarkan, yaitu Maragha, di sebuah kota di provinsi Suhaj atau Mesir. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dikenal sebagai mufassir yang membawa semangat gurunya, yaitu Muhammad Abduh, yang terkenal akan semangat pembaharuan atau tajdid dan menolak taklid. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dibesarkan oleh orang tua yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni. Ahmad Mustafa Al-Maraghi wafat di Kairo saat usianya menginjak 69 tahun. Selama hidupnya, ia adalah sosok cendekiawan yang produktif. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya warisan intelektual yang ia tinggalkan. Beberapa di antaranya ialah Ulum Al-Balaghah, Tarikh Ulum Al-Balaghah wa Ta'rif bi Rijaliha, Al-Rif fi Al-Hayawan fi Al-Islam, serta magnum opusnya Tafsir Al-Maraghi. Latar belakang penulisan tafsir. Tafsir Al-Maraghi merupakan salah satu kitab tafsir yang terbaik di abad modern ini. Penulis kitab tersebut secara implisitnya adalah dapat dilihat di dalam muqaddimah tafsirnya, bahwa penulisan kitab tafsir ini karena dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama ada faktor eksternal, yang kedua ada faktor internal. Faktor eksternal, beliau banyak menerima pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang berkisar pada masalah tafsir. Apakah yang paling mudah difahami dan paling manfaat bagi para pembacanya, serta dapat dipelajari dalam masa yang singkat. Mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut, beliau merasa agak kesulitan dalam memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Masalahnya, sekalipun kitab-kitab tafsir itu bermanfaat karena telah mengungkapkan persoalan-persoalan agama dan macam-macam kesulitan yang tidak mudah untuk dipahami, namun kebanyakan kitab tafsir itu telah banyak dibumbui dengan menggunakan istilah-istilah ilmu lain seperti ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu lainnya, yang semuanya itu merupakan hambatan bagi pemahaman Al-Quran secara benar bagi pembacanya. Di samping itu pula, kitab tafsir pada saat itu sudah dilengkapi pula dengan pemahaman penafsiran atau sudah menggunakan analisa ilmiah tersebut belum dibutuhkan pada saat itu, dan juga menurutnya Al-Quran tidak perlu ditafsirkan dengan menggunakan analisa ilmiah, yang mana ilmu ini hanya diperlukan untuk seketika atau reaktif, karena dengan berlalunya atau waktu sudah tentu situasi tersebut akan
berubah pula, sedangkan Al-Quran tidak berlaku hanya untuk zaman-zaman tertentu, tetapi Al-Quran berlaku untuk sepanjang zaman. Yang kedua ada faktor internal, yang mana faktor ini berasal dari diri Al-Maraghi sendiri, yaitu bahwa beliau telah mempunyai cita-cita untuk menjadi obor pengetahuan Islam, terutama di bidang ilmu tafsir. Untuk itu beliau merasa berkewajiban untuk mengembangkan ilmu yang sudah dimilikinya. Berangkat dari kenyataan tersebut, maka Al-Maraghi yang sudah berkecimpung dalam bidang bahasa Arab selama setengah abad lebih, baik belajar maupun mengajar, merasa terpanggil untuk menyusun suatu kitab tafsir dengan metode penulisan yang sistematis, bahasa yang simpel dan elektif, serta mudah dipahami. Kitab tafsir tersebut diberi nama Tafsir Al-Maraghi. Yang selanjutnya ada sistematika penulisan. Beberapa dengan tafsir salaf yang sistematika penulisannya relatif sederhana, meski pembahasannya sangat mendalam. Al-Maraghi menyusun tafsirnya dengan sistematika yang lebih bercorak. Sistematika dan langkahnya penulisan yang digunakan di dalam tafsir Al-Maraghi ini dijelaskan beliau sendiri dalam mukadimahnya tafsirnya. Di antaranya ialah menghadirkan satu, dua, atau sekelompok ayat yang akan ditafsirkan, penjelasan kosakata yang sulit atau syarah al-mufradat. Yang ketiga ada penjelasan ayat secara umum, makna al-ijmali. Yang keempat ada penjabaran ayat secara rinci atau tafsili. Dengan pola yang demikian sistematis, wajar jika banyak yang mengatakan kitab tafsir ini mudah dipahami dan enak dicerna, sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelas menengah dalam memahami Al-Quran, serta relevan dengan problematika yang muncul pada masa kontemporer. Dari langkah penafsiran di atas, banyak peneliti yang menyimpulkan bahwa Al-Maraghi menggunakan metode baru dalam penafsiran Al-Quran, khususnya memisahkan antara penjelasan global atau ijmali dengan penjelasan terperinci atau tafsili. Dia pun diklaim sebagai mufasir pertama yang menggunakan metode tersebut. Yang berikutnya ada corak penafsiran. Corak yang dipakai dalam tafsir Al-Maraghi ini ialah corak al-adabi al-ijtimai. Sebagai berikut diuraikan dalam bahasa yang indah dan menarik dengan berorientasi sastra, kehidupan budaya, dan kemasyarakatan, sebagai suatu pelajaran bahwa Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Penafsiran dengan corak ini berusaha mengemukakan segi keindahan bahasa dan kemukjizatan Al-Quran, berusaha menjelaskan makna atau maksud yang dituju oleh Al-Quran, berupa mengungkapkan betapa Al-Quran itu mengandung hukum-hukum alam dan aturan-aturan kemasyarakatan, serta berupa mempertemukan antara ajaran Al-Quran, teori ilmiah yang benar. Dalam tafsir Al-Maraghi ini juga menggunakan bentuk biroi. Di sini dijelaskan bahwa suatu ayat itu uraiannya bersifat analisis, dengan mengemukakan berbagai pendapat dan didukung oleh fakta-fakta dan argumen-argumen yang berasal dari Al-Quran. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dalam kitab tafsir ini, yaitu yang pertama kelebihan. Al-Maraghi berusaha menghindari uraian yang bertele-tele serta menghindari istilah yang teori ilmu pengetahuan sulit dipahami. Penjelasan tersebut dikemas dengan bahasa sesederhana, singkat, padat, dan mudah dipahami, sehingga pembaca tafsirnya akan lebih mudah memahami kitab tafsirnya. Al-Maraghi juga berhasil mengungkapkan dari beberapa metode tafsir yang ada, sehingga dapat mengembangkan salah satu unsur penafsiran baru, yakni memisahkan antara penjelasan global atau penjelasan yang ijmal dan penjelasan rincian atau bisa disebut tahlili. Dengan adanya penjelasan secara ijmali, ini memudahkan pembaca untuk mendapatkan gambaran terhadap suatu ayat Al-Quran.
yang kemudian ada kekurangan atau kelemahan tafsir Al-Maraghi ini adalah mengesampingkan istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, misalnya ilmu shorof, nahwu, balaghah, dan ilmu-ilmu lainnya, walaupun masuknya ilmu-ilmu tersebut di dalam tafsir sudah terbiasa di kalangan mufasir terdahulu. Menurut Al-Maraghi sendiri, dengan masuknya ilmu-ilmu tersebut justru merupakan suatu penghambat bagi para pembaca untuk mempelajari kitab-kitab tafsir. Pembahasan terhadap ilmu-ilmu mempunyai bidang tersendiri dan sebaiknya tidak dicampur dalam tafsir Al-Quran, meski ilmu-ilmu tersebut sangat penting dan harus dikuasai oleh seorang mufasir. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.